مرحب مرحب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Pembina Yayasan Kafilah Thayyibah Bapak Insinyur Haji Abdullah Mas'ud beserta keluarga wa dzurriyyah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kafilah Thayyibah Bapak Ari Subari beserta keluarga wa dzurriyyah. Yang kami hormati jajaran asatidzah pendidikan Kafilah International Islamic School beserta manajemen serta seluruh dewan asatidzah. Yang kami hormati seluruh wali santri Kafilah International Islamic School di kediaman masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu asatidzah dan seluruh santri yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul secara virtual. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung seperti biasanya ketika pembagian rapot di tahun-tahun sebelumnya, sudah kurang lebih hampir 2 tahun Kafilah International Islamic School belum melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan jumlah santri yang normal. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang dipilih Kafilah semata-mata adalah untuk kemaslahatan kita semuanya. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan sadduz dzari'ah, kita menutup segala kemungkinan ya, keburukan, kejahatan atau mara bahaya kita tutup, semuanya untuk menjaga nafs, semuanya untuk menjaga jiwa. Jiwa anak-anak kita, jiwa generasi kita, generasi yang akan melanjutkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang akan melakukan peperangan dengan para kufar Quraisy yang tidak sebanding jumlah mereka. Dalam satu momen Rasulullah SAW berdoa bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya umatmu atau sahabat-sahabatku ini ya, mati atau tidak bisa memenangkan peperangan ini, maka siapa lagi yang akan menyembahmu wahai Allah. Itu adalah pinta Rasulullah SAW sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga generasi pada waktu itu. Kalau seandainya para sahabat dalam perang Badar itu meninggal semuanya, termasuk baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena memang jumlahnya 300 lawan 1000 ya,
secara akal pikiran, secara matematika kalah itu ya. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Sekaligus juga mengijabah doa Rasulullah SAW bahwa apabila nanti para sahabat semuanya meninggal dunia, maka tidak ada yang melanjutkan tugas kenabian sekaligus tugas bagi para sahabat untuk mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, karena sudah tidak ada generasi yang tersisa. Maka kafilah memilih untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi sampai batas mana nanti ketika mereda. Insya Allah kami semuanya, para asatidzah semuanya, dari direktur sampai cleaning service, bagian dapur semuanya sedang berikhtiar. Berulang kali kami melakukan perizinan, berulang kami berusaha berikhtiar, izin ke puskesmas, izin ke dinas kesehatan, izin ke kecamatan, kelurahan, ke kanwil dan lain sebagainya, semuanya agar bisa mengembalikan pembelajaran tatap muka ke pesantren. Mohon doanya kepada seluruh wali santri, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Kesehatan tetap dijaga, namun juga pendidikan dan masa depan untuk anak-anak kita tetap kita bisa lanjutkan. Karena itu adalah yang terpenting. Di samping kesehatan, pendidikan adalah yang terpenting. Para asatidzah dan wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita para orang tua harus memasukkan anak kita ke pesantren atau lembaga pendidikan Islam? Kenapa kita harus menghabiskan sebagian waktu masa anak-anak kita yang harusnya setiap hari kita pantau, kita dampingi, harus jauh dari orang tuanya? Kenapa kita para orang tua tega memberikan hak pengasuhan yang harusnya adalah milik kita kepada orang-orang yang tidak pernah kenal dengan kita? Bahkan kita tidak tahu siapa dia. Pertanyaan keempat. Kenapa pendidikan yang harus diperoleh oleh anak kita tidak pada sekolah-sekolah yang sudah ada di sekitar kita? Padahal kurikulumnya sudah bagus, tingkat nasional, juara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima, kenapa anak kita di sela belajar ilmu-ilmu umum harus mereka mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama? Bukankah ilmu umum ini sudah cukup untuk mengantarkan masa depan anak-anak kita? Untuk tahap kerjanya mereka, ketika mereka berumah tangga, ketika mereka nanti di dunia bisnis, atau ketika di dunia kerja, bukankah ilmu-ilmu yang umum yang ada di sekitar kita ini sudah cukup? Jawabannya adalah semua ini kita lakukan agar generasi penerus yang berharga sesuai tema kita, kita sedang menyiapkan generasi penerus yang berharga. Menjadi santri yang berharga. Menjadi anak yang berharga. Kemarin, tepat 1 minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, karena saya memang tinggal di sebuah panti asuhan ya. Jadi malam saya mengasuh anak perempuan di panti saya, kemudian siangnya dari pagi jam 7 sampai jam 3 sampai 4 sore kami di pesantren di Kafilah. Di panti kami ada salah seorang anak perempuan umur 16 tahun meninggal. Tanpa ada orang tua yang hadir, padahal orang tuanya ada. Tanpa ada keluarga yang menjenguk, padahal kami sudah menghubungi 2 keluarga, namun tidak ada satupun mengucapkan muwaddah, perpisahan kepada anak tersebut. Akhirnya kami dengan para pengasuh memakamkan anak ini di Jakarta Barat, di pemakaman Tegal Alur, Jakarta Barat. Dan di sini saya sangat miris ya, ketika melihat kita orang-orang dewasa, tidak ada satupun yang bisa mensolati jenazah.
Bahkan ketika memakamkan turun ke tempat liang lahat pun tidak ada yang bisa caranya bagaimana. Nanti doanya bagaimana? Bahkan ketika di kendaraan ada salah seorang dewasa bertanya kepada saya, Mas, tadi waktu sholat kok nggak tahiyat? Ya, sambil menunjuk tangannya begini, Mas, tadi waktu sholat kok nggak begini? Tentunya kami dalam hati tersenyum ya. Saya tanya, memang nggak pernah ikut sholat jenazah, Pak? Baru kali ini saya ikut sholat jenazah. Kalau hal itu dialami oleh kita meninggal, kemudian anak kita tidak ada yang bisa mendoakan. Anak kita tidak ada yang bisa mensolatkan. Anak kita tidak ada yang bisa menguburkan. Harus ngasih uang, harus bayarin orang-orang, tokoh-tokoh di sekitar kita untuk mensolatkan diri kita. Anak kita tidak bisa. Mensolatkan nggak bisa, mendoakan doanya apa nggak bisa. Ketika sholat jenazah takbiratul ihram pertama, kedua, ketiga, doanya apa disunahkan seperti Nabi, bagaimana nggak bisa. Maka ini adalah generasi yang menurut saya tidak berharga. Kenapa? Sudah kita kandung selama 9 bulan, sudah kita susui selama 2 tahun, sudah kita sekolahkan, kita besarkan, kita biayai, kita kuliahkan, mendapatkan masa depan, dia berkeluarga, ketika meninggal dunia, doa pun tidak sampai terucap karena tidak bisa. Maka menurut saya ini adalah sebuah generasi yang tidak berharga. Maka pesantren salah satu alternatif, walaupun saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pesantren bukanlah tempat kesempurnaan untuk mendidik para malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kok tiba-tiba anak saya pulang liburan kok nggak ada perubahan ya. Pulang sekolah, pulang dari pesantren setengah tahun atau 1 tahun, kok malah tidurnya makin kenceng ya. Kok tidak ada perubahan sama sekali dari akhlaknya, dari sisi kepribadiannya, sholatnya. Karena memang pesantren bukan tempat mendidik malaikat. Dan bukan tempat mendidik yang kemudian tiba-tiba instan otomatis berubah seperti kita membalikkan telapak tangan. Sudah sekian puluh tahun atau 11-12 tahun bersama orang tua, ya, dengan kondisi lingkungan yang beraneka ragam, kultur yang sangat berbeda, kemudian kadang kita masukin anak ke pesantren mengharapkan 6 bulan 1 tahun setelah pulang dari pesantren, ketika liburan pertama sudah menjadi alimun sholih. Bukan seperti itu. Tapi tentunya kita harus berkolaborasi untuk menyiapkan anak kita. Pesantren memberikan doktrin-doktrin positif, memberikan ilmu agama, pengajaran, penanaman akhlak dan lain sebagainya, dan juga hafalan Al-Quran. Namun orang tua juga harus senantiasa mendoakan. Ya. Senantiasa mendoakan. Bahkan beberapa ulama kita Nusantara di Indonesia itu, salah satu rezeki orang tua apabila ingin dilancarkan rezekinya, walaupun ini tidak ada sunnahnya ya, tapi ini risetnya para ulama kita. Kalau ingin dilancarkan rezekinya, atau yang tidak punya anak misalnya, satu-satunya punya anak, maka sekolahkan di pesantren. Kenapa? Semoga dengan tawasul berwasilah kepada Allah dengan kebaikan, dengan memasukkan anak di pesantren tadi itu, Allah mengijabahi doa-doa kita, melancarkan usaha kita. Dan itu sudah terbukti banyak. Kembali kepada mendidik santri yang berharga. Sayyidina Ya'qub alaihissalam, ya, Israel ya, disebutnya Israel. Nabi dari kaum Bani Israel. Dan dari tulang sulbinya ini muncul Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala di ayat 133. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau memanggil semua keturunannya, dihadirkan untuk menyaksikan, dan Yakub ingin menyaksikan bagaimana tarbiyah, penanaman pendidikan tauhid kepada Bani Israel, anak-anaknya calon-calon nabi. Ya, anaknya nabi, calon nabi, bapaknya nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am kuntum syuhada'a
idh hadara Ya'qubal maut idh qala li bani. Ketika nak Yakub hendak meninggal dunia, dia katakan kepada anak-anaknya. Apa dikatakan? Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, bapakmu ini, ayah ini mau meninggal. Apa yang akan kalian sembah ketika aku nanti mati? Ya, ini dalam rangka melahirkan generasi yang berharga. Sebelum meninggal pun ayahnya memastikan bahwa pendidikan selama ini yang ditanamkan oleh Yakub alaihissalam kepada anaknya tidak salah. Maka apa yang dikatakan? Qalu. Anak-anaknya berbicara, menjawab apa yang dikatakan bapaknya. Qalu na'budu ilahak. Wahai ayah, wahai Yakub, kami anak-anakmu menyembah apa yang engkau sembah. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaha abaik, dan Tuhannya bapak-bapakmu wahai Yakub. Siapa? Bapaknya siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Ya, Tuhan yang satu. Dalam rangka apa ini Bapak Ibu sekalian? Dalam rangka untuk memastikan bahwa anak kita tinggalkan dalam keadaan bertauhid. Maka lembaga pesantren itu punya tugas warisan dari tugasnya para anbiya, para nabi, dari para ulama untuk melanjutkan wasiat dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, menjadi santri yang berharga itu bisa kita tanamkan ketika kita bersama anak-anak kita, ketika di pesantren maupun kita di rumah, kita coba kenalkan bagaimana karakter seorang anak atau karakter manusia yang diidam-idamkan menjadi orang yang berharga itu bagaimana. Di dalam surat Maryam, ya, di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya kepada Nabi Isa alaihissalam, seorang bayi yang masih kecil. Ya, seorang bayi yang masih kecil. Dan juga mengenalkan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, bagaimana sih manusia yang berharga, santri yang berharga, kita manusia, orang tua yang berharga itu bagaimana sih? Apakah yang rumahnya mewah? Ataukah yang kendaraannya mewah? Ataukah yang tanahnya luas? Ataukah yang kontrakannya banyak? Ataukah jabatannya yang tinggi? Maka rupanya Al-Quran tidak menilai dari sisi itu, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran memberikan sebuah clue bahwasanya manusia disebut berharga apabila waja'alani mubarakan ainama kunt. Ya, ainama kunt. Dan Allah jadikan aku berbarokah, memberikan keberkahan dimanapun kita berada. Kalau anak kita di lingkungan kita itu menggembirakan hati kita, menjadi qurratu a'yunina, ya, disukai orang lain, disukai tetangga, disukai guru, disukai orang-orang yang hadir di sekitarnya, berarti itu adalah salah satu tanda waja'alani mubarakan. Kenapa? Karena orang yang diberkahi itu akan dicintai siapapun. Dicintai oleh makhluk yang ada di langit dan juga dicintai oleh makhluk yang ada di bumi ini. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 30 dan 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni abdullah. Kita sama-sama ya, semuanya kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitab, santri-santri kita, anak-anak didik kita itu ataniyal kitab. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada mereka. Hafalan, pemahaman, syarahnya, penjelasannya, pengetahuannya. Wa ja'alani nabiyan, tetapi kalau Nabi Isa wa ja'alani nabiyan, dan Allah jadikan aku Nabi Isa sebagai seorang nabi. Kalau anak kita menjadi seorang santri. Sama-sama hamba Allah,
sama-sama diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ayat berikutnya? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan ya Allah, jadikanlah aku itu berbarokah, memberikan keberkahan pada orang di sekelilingku, pada alam di sekitarku, pada lingkungan aku tempat tinggal. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita menjadikan anak kita itu wa ja'alani mubarakan. Kita lihat misalnya baru berumur 15 tahun sudah jadi imam, mengalahkan yang dewasa. Baru lulus SMP sudah jadi imam taraweh, mengalahkan yang dewasa-dewasa yang lain. Itu adalah salah satu tanda wa ja'alani mubarakan. Dan ini kita tidak dapatkan ketika anak kita tidak belajar di pesantren. Dalam hal ini kita tidak hanya kafilah pesantrennya, kafilah dan kafilah yang lain, lembaga pendidikan yang lain sangat banyak. Namun kafilah hadir menjadi salah satu solusi, walaupun tentunya kami belum ada kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena waktunya terbatas. Dalam sebuah kisah yang disebutkan dalam sirahnya Al-Imam As-Sarkhasi rahimahullah ta'ala. Salah satu imam tokoh besar dalam madhab Hanafi. Madhabnya orang-orang Asia Tengah. Orang India, orang Pakistan, orang Kirgistan, orang Pakistan, Afghanistan, Turki, dan lain sebagainya. Ada salah satu imam yang terkenal dalam imam madhab Imam Hanafi, itu disebutkan adalah namanya Imam As-Sarkhasi. Atau Imam As-Sarkhasi, kurang lebihnya seperti itu. Imam As-Sarkhasi ini suatu saat beliau pernah berfatwa. Ya. Sultan atau raja pada waktu itu sedang menikah. Tetapi raja pada waktu itu menikah dengan seorang perempuan yang masa idahnya belum selesai. Masa idahnya belum selesai. Apa yang terjadi? Al-Imam As-Sarkhasi berfatwa bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh raja tersebut tidaklah sah dan tidak boleh dan hukumnya haram. Maka mendengarlah raja di negeri tersebut fatwa dari ulama besar ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Imam As-Sarkhasi dinyatakan dipidana karena mengeluarkan fatwa yang menyalahi pemerintah pada waktu itu ya. Di penjara selama 15 tahun. Di mana dia di penjara? Apakah di penjara seperti biasa, dijerejui besi seperti biasa? Tidak. Apakah di penjara seperti di Nusa Kambangan atau LP Cipinang? Bukan. Tetapi di penjara di dalam sebuah sumur. Ya, di penjara di dalam sebuah sumur. Beliau di penjara 15 tahun penjara di dalam sumur karena mengeluarkan fatwa melarang pernikahan raja pada waktu itu karena apa? Pernikahannya dinyatakan tidak sah oleh Imam As-Sarkhasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kisah ini sangat luar biasa. Dari mulut penjara dalam sumur inilah Imam As-Sarkhasi bisa melahirkan 15 jilid kitab tebal dalam madhabnya Hanafi. An dhahril ghaib. Apa yang terjadi? Murid-muridnya datang di pintu sumur untuk mendengarkan syarah penjelasan imam tersebut dari dalam sumur. Maka sebagian ulama kontemporer sekarang menyamakan bahwa PJJ yang ada sekarang itu mirip-mirip kisahnya para ulama pada waktu itu. Ya, banyak ulama-ulama kita yang dipenjara atau yang ditahan, tetapi apa? Ilmunya tetap berjalan. Dan yang kita ambil pelajaran adalah himmah untuk anak kita dan diri kita semuanya, bahwa walaupun kondisi PJJ, walaupun kondisi jarak jauh, tetapi belajar tidak boleh kita tinggalkan. Tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh kita tanggalkan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekarang
sudah nyaman 2 tahun di rumah itu lebih banyak dengan game. Ya. Sampai saya kenal nama-nama game-gamenya itu ya. Ada namanya Free Fire, ada namanya Mobile Legend, ada namanya game-game yang lain. Belum lagi nanti TikTok ya. TikTok yang sekarang menjamah di seantero dunia ini yang sangat luar biasa godaannya. Mungkin anak santri kafilah mungkin TikTokan joget-joget di depan kamera mungkin tidak. Tapi kalau game iya. Ya kalau game iya. Ini sudah terbukti. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari Imam Asy'arqasi tadi itu, walaupun dia di penjara, walaupun dia dikurung selama 15 tahun, tetapi masih melahirkan karya-karya besar. Dan 4 tahun setelah beliau dikeluarkan dari penjara, beliau meninggal dunia. Tetapi apa yang ditinggalkan? Meninggalkan murid-murid yang kalibernya internasional. Bukan hanya kafilah internasional ya, tetapi meninggalkan dan melahirkan murid-murid yang kalibernya internasional dan diakui seluruh para ulama. Dan kitab Al-Mabsut yang dikarang oleh Imam Asy'arqasi dari dalam sumurnya ini tadi itu sekarang mudawwanah, dibukukan dan ada di perpustakaan hampir seluruh perguruan tinggi Islam di seluruh dunia. Kalau kita melihat di mana buku ini dikarang, di mana buku ini ditulis, di dalam sumur yang gelap gulita, dia mensyarah kepada murid-muridnya di luar. Contoh yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dan yang ketiga adalah Al-Imam Buya Hamka. Ya. Kita tahu siapa Buya Hamka. Kita ambil saja Buya Hamka. Buya Hamka pernah ada miskomunikasi atau ya like dislike ya dengan presiden pertama kita. Tapi apa yang terjadi? Laulallah, kalau bukan karena Allah dan bukan karena dipenjara oleh Presiden Soekarno, maka tafsir Al-Azhar itu tidak akan selesai 30 juz. Di mana Buya Hamka itu membuat tafsir, menulis tafsir beserta asbabun nuzul, penjelasan luar biasa sampai berjilid-jilid itu dari dalam jeruji besi penjara Presiden Soekarno. Beliau dipenjara dan melahirkan buku besar yang sekarang menjadi salah satu buku yang tafsir yang diakui di Indonesia. Jadi tempat, jarak maupun waktu sebenarnya tidak menjadikan kita menjadi lumpuh. Tetap semangat belajar, tetap kita bisa mengikuti pendidikan. Maka tugas orang tua ketika kita berada di rumah, ketika kita mendampingi anak kita, benar-benar harus memastikan wasiatnya Nabiuna Ya'qub alaihissalam itu masih dijaga oleh anak-anak kita. Ya, himmah daya juangnya Imam Asy'arqasi dan Ibnu Taimiyah sama Imam Buya Hamka ini itu juga akan lahir dari tangan-tangan anak didik kita. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang ngaji Al-Quran tadi itu Kak Sultan Adil Abdillah itu sudah menerjemahkan bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan sudah terbit, itu adalah hasil terjemahan dari kakak kelas kita, Kak Sultan Adil Abdillah itu kelas 12. Sudah mensyarah kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada salah satu kitab namanya Kitabul Imla dalam bahasa Arab, disyarah oleh santri kita kelas 12, dan juga sudah menerjemahkan 2 kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Juga ada teman kita, asatidzah guru kita ya, Ustaz Rahmat Abdullah, itu sudah mengarang buku tentang sejarahnya Wali Songo, tentang sejarahnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tentang sejarahnya Daulah Utsmaniyah, dan sejarahnya tinta emas, ya sejarah dunia Islam. Bahkan beliau akan menerbitkan kembali sejarah dari Nabiuna Adam alaihissalam sampai nanti. Ya, sampai kita hari ini. Itu adalah targetnya beliau. Ya, sudah berapa jilid nanti buku yang akan dilahirkan. Maka contoh-contoh yang ada di sekitar ini, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita, anak-anak kita, karena kita sedang menyiapkan generasi penerus yang melawan musuh yang tidak mudah. Ya. Siapa yang akan memimpin bangsa ini 30-40 tahun yang akan datang?
Apakah anak-anak yang main game tiap hari atau yang tiktokan jogetan di depan HP yang akan menjadi pemimpin kita nanti di masa depan? Tidak. Maka anak-anak pesantren yang lahir dari rahim-rahim pesantren adalah lebih layak melanjutkan estafet pemerintahan negeri kita dan bangsa kita untuk kemajuan bangsa kita. Karena kemerdekaan Indonesia diraih oleh para ulama dan darah para santri. Maka para santri ya adalah generasi yang paling berhak untuk melanjutkan negeri ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sedang menyiapkan generasi penerus. Kita sedang menyiapkan calon pemimpin masa depan. Maka seandainya pun tidak di kafilah, maka kalau saya boleh saran, walaupun ini adalah bukan sebuah kesempurnaan, pilihlah pondok pesantren untuk menjadi tempat mereka menimba ilmu. Walaupun tidak menutup hal-hal yang baik tentang apa yang telah diberikan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada di negeri kita, namun lembaga pendidikan pesantren sudah diakui sejak sebelum penjajahan kolonial yang ada di negeri kita masih bisa survive sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih meridhoi dan menjaga warisan para ulama-ulama kita. Dan yang terakhir, para ulama, terkhusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berwasiat kepada kita para penuntut ilmu, kenapa sih kita harus jauh dari orang tua? Karena Imam Syafi'i mengatakan, tagharrab 'anil autani li talabil aula. Wahai kalian para penuntut ilmu, asingkanlah diri kalian. Tinggalkanlah kampung kalian. Tinggalkanlah zona nyaman kalian untuk apa? Untuk menjadi orang yang berharga. Untuk menjadi apa? Li talabil aula. Untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya dan panjang lebarnya. Dan kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku, seluruh santri kelas 7 sampai kelas 11 yang pada hari ini telah dibagikan nilai rapot dan evaluasinya. Semoga hal-hal yang nanti akan kita perhatikan secara seksama, lembaran-lembaran yang akan kita baca menjadi lembaran evaluasi kita, terkhusus bagi kami lembaga pendidikan, kafilah secara khusus, dan tentunya kita semuanya para orang tua tentang keberlangsungan dan apa yang telah diperoleh dari anak-anak kita di pesantren maupun selama pendidikan secara online saat ini. Barakallahu fikum. Apabila ada kekurangan, itu adalah datangnya dari saya pribadi, dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dan saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pavila TV ya kawan. Assalamualaikum.